Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Putri. Saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Khusus. Saat ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Nah, terlebih dahulu kita ketahui apa itu anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya. Hal ini tidak disebabkan karena kecacatan fisik, mental, sosial, budaya, dan ekonomi, melainkan karena disfungsi minimal otak sehingga menyebabkan kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Nah, kemudian apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses khas dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penggerakan untuk mencapai tujuan melalui sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, urgensinya adalah agar guru dapat mengetahui kompetensi apa saja yang harus dimiliki dalam manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan keempat kompetensi profesional. Adapun tujuan, fungsi, dan komponen-komponen manajemen pembelajaran. Tujuannya adalah yang pertama, membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, mereduksi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh anak berkesulitan belajar. Yang ketiga, mengatur lingkungan fisik, sosial, dan emosional. Yang keempat, membimbing siswa sesuai dengan karakteristiknya. Fungsinya yaitu satu, perencanaan. Yang kedua, pengaruh tujuan manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar terhadap kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, membentuk jiwa kepemimpinan. Yang keempat, pengelolaan kelas. Nah, selanjutnya komponen-komponen manajemen pembelajaran yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir, evaluasi. Di topik selanjutnya ada pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik siswa agar dapat bekerja sama di dalam kelompok atau individu. Pembelajaran kooperatif ini menarik untuk guru karena memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin tidak mendapatkan kegiatan belajar mengajar yang baik itu di dalam kelompok maupun individu. Beberapa penelitian itu telah menunjukkan mediasi teman sebaya itu meningkatkan prestasi belajar anak berkesulitan belajar. Ada elemen-elemen penting di dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positive independence, yaitu siswa dilatih untuk saling bekerja sama atau saling ketergantungan sesama individu. Yang kedua itu interaksi tatap muka, di mana siswa dilatih untuk memiliki keterampilan komunikasi dan saling bertukar ide agar mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga itu individual accountability atau pertanggungjawaban individu. Masing-masing individu itu harus bertanggung jawab terhadap materi dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Tidak hanya satu orang yang bekerja di dalam satu kelompok. Yang keempat, collaborative skill atau kemampuan kerjasama. Cooperative learning itu tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak memiliki atau menggunakan unsur-unsur collaborative skill, yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua membangun kepercayaan, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat komunikasi, dan yang kelima manajemen konflik. Yang kelima, pemrosesan kelompok, di mana melibatkan anggota kelompok yang menentukan apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan kelompok. Dengan kata lain, anggota kelompok diberikan kesempatan untuk merefleksikan proses belajar yang memiliki manfaat akademis dan sosial yang jelas.
Lalu, bagaimana strategi dan teknik pembelajaran kooperatif itu? Nah, teknik dan strategi pembelajaran kooperatif itu terbagi atas 3. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Nah, perencanaan itu terbagi atas 5, yaitu ada materi, membentuk kelompok, memberikan panduan kepada kelompok, mengurutkan tugas-tugas kelompok, dan terakhir menetapkan aturan yang telah diharapkan kepada siswa. Kedua, pelaksanaan. Ada 4 yang harus dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran kooperatif yang sedang berlangsung. Yang pertama, secara periodik guru memperhatikan keseluruhan kelas. Yang kedua, mengamati setiap kelompok. Yang ketiga, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi secara bersama. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada setiap kelompok. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Di situ guru dapat menilai keaktifan atau kontribusi siswa di dalam kelompoknya. Selain itu, ada beberapa keuntungan-keuntungan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa dapat menjalin hubungan yang baik antar siswa yang lain. Yang kedua, banyak kesempatan agar siswa dapat bertukar pikiran atau pendapat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang keempat, memperoleh banyak ilmu. Yang kelima, siswa dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pembelajaran tidak monoton. Nah, bukan hanya keuntungan-keuntungan yang didapat guru atau siswa. Ada juga nih tantangan-tantangan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ini tuh tidak tepat bagi guru untuk menjadi pusat perhatian. Yang kedua, membutuhkan waktu banyak bagi guru untuk belajar bagaimana teknik dan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, jika guru tidak bisa mengorganisir dengan baik, maka beberapa siswa akan menguasai kelompoknya. Yang keempat, membutuhkan persiapan awal untuk mengimplementasikan yang berhasil. Nah, di topik selanjutnya itu ada tutor sebaya. Nah, tutor sebaya ini menekankan dan memastikan apakah anak berkesulitan belajar itu diberikan kesempatan dan memperoleh layanan secara face to face untuk meraih kesuksesan dan mencapai tujuan karir mereka. Nah, secara rinci dijelaskan bahwa tutor sebaya adalah di mana siswa yang satu mengajar siswa yang lainnya, atau bisa dibilang siswa yang satu itu menjadi tutor dan yang lainnya itu menjadi tutor. Nah, ternyata metode ini termasuk salah satu bagian dari strategi pembelajaran kooperatif, di mana rasa saling menghargai di antara siswa yang bekerja sama. Nah, berikut ini adalah model pembelajaran dari tutor sebaya. Yang pertama, class-wide peer tutoring, di mana guru membentuk kelompok 2-5 orang dengan tingkatan kemampuan yang berbeda, yang bertindak sebagai tutor dan tutor. Seluruh kelas itu harus ikut berpartisipasi dengan terstruktur 2 kali atau lebih dalam per minggu, dengan kurun waktu kurang lebih 30 menit. Yang kedua, cross-age peer tutoring. Siswa yang lebih tua itu dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk meninjau keterampilannya. Nah, siswa yang lebih tua itu berperan sebagai tutor dan siswa yang lebih muda itu berperan sebagai tutor. Yang tiga, peer assisted learning strategies, yaitu melibatkan guru untuk memasangkan siswa yang membutuhkan instruksi tambahan atau bantuan siswa lainnya. Nah, di mana semua siswa mempunyai kesempatan untuk berperan sebagai tutor atau tutor. Nah, biasanya siswa dipasangkan dengan tingkatan keterampilan yang sama tanpa perbedaan besar antara kemampuan. 4. Reciprocal peer tutoring, di mana siswa itu bergantian menjadi tutor atau tutor dengan waktu yang merata. Yang terakhir nih, some age peer tutoring. Tutor yang berusia tidak lebih 1 atau 2 tahun itu dipasangkan untuk meninjau kembali konsep kunci. Maksudnya, siswa yang berumur 7 tahun itu dipasangkan sedikit lebih mudah dibandingkan siswa yang 7 tahun. Yang pentingnya,
tidak lebih dari 1 atau 2 tahun. Nah, biasanya siswa itu dipasangkan dengan tingkatan keterampilan, kemampuan atau pemahaman yang sama. Atau mungkin siswa yang lebih maju itu dipasangkan dengan siswa yang kurang mahir. Nah, di topik yang terakhir itu ada ruang sumber. Nah, ruang sumber itu dirancang untuk individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan bagi individu yang mengalami hambatan-hambatan fisik, mental, dan intelektual, atau biasa kita sebut dengan disabilitas. Nah, ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan berkesulitan belajar. Nah, keputusan tentang berapa lama anak bisa berada di dalam ruang sumber itu tergantung dari tim asesmennya. Nah, misalnya 3 jam dalam seminggu bertahap 45 menit. Nah, misalnya nih hari Rabu 45 menit dikasih masuk anak berkesulitan belajar atau anak berkebutuhan khusus di dalam ruang sumber. Nah, mungkin lusa atau besoknya itu 45 menit bertahap. Jadi dalam seminggu itu ada 3 jam. Nah, sebelum melakukan program dari ruang sumber, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru mengasesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa. Yang kedua, guru menyusun program pembelajaran individual untuk siswa. Yang ketiga, itu mendapatkan siswa. Setelah mendapatkan siswa, mengatur kelas. Dan yang keempat, itu mengatur ruang sumber. Nah, setelah kita melakukan persiapan, maka juga dibutuhkan pengelolaan yang baik di dalam ruang sumber. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, pelaksanaan di dalam ruang sumber itu bisa dilaksanakan berbentuk individual atau kelompok kecil. Nah, untuk kelompok makin sedikit siswanya maka makin bagus. Maksimalnya kelompok itu 6 orang. Yang kedua, pengaturan tempat duduk di dalam kelas ruang sumber itu harus tepat agar guru bisa mengakses semua murid. Ketiga, pojok hadiah. Pojok hadiah itu diberikan kepada anak yang menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu, di mana anak diberikan kesempatan untuk mendengarkan musik, menonton, atau tidur-tiduran di pojok. Hal ini dilakukan agar anak itu tidak mengganggu temannya yang lagi mengerjakan tugasnya. Pojok hadiah itu dapat diisi dengan televisi, radio, karpet, bantal, dan lain-lain. 4. Ruang konsentrasi. Nah, warna abu-abu itu bisa meningkatkan konsentrasi siswa dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian bentuk pelaksanaannya seperti apa sih? Nah, bentuk pelaksanaannya itu seperti dalam suatu kelompok kecil terdiri dari 1 orang kelas 3 dan 2 orang dari kelas 4 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka bentuk pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, pada 10 menit pertama itu diberikan materi dengan tema lingkunganku subtema ikan. Selanjutnya siswa bekerja sendiri-sendiri dengan diberikan tugas. Kelas 3 itu mengerjakan tugas menyebutkan nama-nama ikan, dan kelas 4 itu membuat kalimat sederhana atau karangan yang berjudul tentang kolam ikan. Kemudian guru itu harus menjelaskan ke kelas yang lebih rendah baru ke kelas yang lebih tinggi. Ketika siswa telah menyelesaikan tugasnya sebelum waktunya habis, maka guru telah menyiapkan tugas lagi untuk dikerjakan agar siswa tersebut itu tidak mengganggu temannya yang belum selesai mengerjakan tugas. Nah, ketika anak telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka guru memberikan pojok hadiah sebagai reward. Nah, yang harus diperhatikan oleh guru itu adalah guru harus mempersiapkan perencanaan program pembelajaran, misalnya seperti LKS atau loker-loker pada semua anak.
Nah, selain LKS, guru juga harus menyiapkan lembar remedial untuk mengidentifikasi kesulitan anak. Dan usahakan pada setiap sesi jangan ada anak yang jaraknya terlalu jauh agar guru dapat mudah memberikan pembelajaran. Nah, tantangan besar menjadi guru khusus di beberapa sekolah itu karena kesulitan untuk mengatur jadwal dan kadang-kadang bertentangan dengan sekolahnya. Dan yang terakhir, guru harus memiliki keterampilan yang fleksibel sehingga banyak alternatif dalam persiapannya. Nah, kesimpulannya adalah anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami hambatan pada bidang akademis yang disebabkan karena disfungsi minimal otak. Nah, manajemen pembelajaran itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengevaluasian. Nah, manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar itu membantu anak berkesulitan belajar untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Nah, itulah tadi semua penjelasan dari awal tentang manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Nah, saya harap video kali ini mudah dipahami. Nah, bila ada kata-kata atau pengucapan yang kurang jelas, saya minta maaf. Dan referensi yang saya ambil dari video kali ini dari buku Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar, penulis Dr. Bastiana MSI. Saya Nurul Fadila Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.